Musrenbang Tematik. Musrenbang tematik merupakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan seperti pada umumnya. Tetapi dalam pelaksanaannya, musrenbang ini melibatkan kelompok-kelompok tertentu dengan tema musyawarah perencanaan pembangunan tertentu juga. Kegiatan ini menitik beratkan kepentingan dan pemenuhan hak kelompok tertentu atau suatu tema tertentu. Pada video kali ini, kita akan mengenal musrenbang tematik anak dan musrenbang disabilitas. Apa itu musrenbang anak? Bapak dan Ibu Kader Perencana, kita saat ini hendak menelaah lebih jauh mengenai musrenbang anak. Apa sih musrenbang anak itu? Musrenbang anak adalah forum musyawarah tahunan untuk mendapatkan masukan dari anak dalam rangka mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Musrenbang anak dapat dilaksanakan oleh Forum Anak, sebuah organisasi yang diwadahi oleh Kementerian PPA dan beranggotakan anak di bawah 18 tahun. Siapa saja yang dapat mengikuti musrenbang anak? Bapak dan Ibu, karena kegiatan musrenbang anak ini bisa dibilang belum dipraktekkan secara menyeluruh di kota dan kabupaten Indonesia. Berbagai daerah memberikan persyaratan berbeda mengenai siapa saja yang berhak mengikuti musrenbang anak. Di Kota Depok sebagai contoh, peserta musrenbang anak berasal dari Forum Anak, sebuah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah Republik Indonesia dan berusia anak-anak dari umur 12 sampai 18 tahun. Di Kota Tanjung Pinang, tidak hanya melibatkan perwakilan dari Forum Anak, diikutkan juga perwakilan dari SD, SMP, SMA, remaja masjid, remaja gereja, dan generasi remaja. Dan di Kota Goa melibatkan perwakilan dari OSIS SMP SMA, santri, dan perwakilan anak kecamatan. Hasil apa yang dibawa oleh musrenbang anak? Hasil musrenbang anak biasanya membawa rekomendasi dari 5 klaster yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, yaitu 1. Hak sipil dan kebebasan, 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Kesehatan dan kesejahteraan keluarga, 4. Pendidikan, waktu luang dan aktivitas kebudayaan, 5. Perlindungan khusus. Biasanya, dalam musrenbang anak telah dilaksanakan focus group discussion, yaitu diskusi antara berbagai kelompok anak, baik itu dari FAN, OSIS, SMP atau SMA, remaja masjid, kelompok anak yang sedang melewati proses hukum, dan lain-lain. Untuk mendiskusikan hal ini dengan membagi mereka menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok akan membahas satu klaster yang kemudian akan dibuatkan 5 isu hasil diskusi untuk mewakili 5 kelompok dengan klaster yang berbeda tersebut. Dari 5 isu hasil diskusi akan dibicarakan kembali untuk menjadi hasil akhir diskusi yang mewakili ide-ide usulan kegiatan pembangunan seperti di bawah ini. Dapat dilihat bahwa Musrenbang Anak Kota Depok tahun 2021 telah menyampaikan usulan kegiatan untuk melakukan pembangunan Sekretariat Forum Anak Kota dan Kecamatan di Kota Depok, serta menyoroti kasus perkawinan anak dengan memberikan rekomendasi usulan kegiatan pendataan korban perkawinan anak. Usulan tersebut merupakan upaya dari perwakilan anak di Kota Depok untuk mendapatkan pemenuhan hak sipil dan pengasuhan klaster 1 dan 2. Bagaimana tahapan dari musrenbang anak? Musrenbang anak memiliki tahapan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Sebagai contoh di Kota Depok, musrenbang anak telah diintegrasikan dalam jadwal tahunan perencanaan dan pembangunan daerah seperti yang tercantum dalam gambar berikut ini. Sehingga musrenbang anak untuk tahun 2023 sudah dilaksanakan sejak Desember 2021. Dan untuk bulan Desember 2023 ini berarti akan dilaksanakan musrenbang anak untuk perencanaan pembangunan Depok tahun 2025. Untuk mengakomodasi forum perencanaan pembangunan yang melibatkan sudut pandang anak, musrenbang anak dilaksanakan antara sesama anggota Forum Anak dan perwakilan golongan anak lainnya untuk menyampaikan keresahan dan juga ide-ide pembangunan yang sesuai dengan kepentingan anak. Barulah setelah hasil akhir dicapai,
akan ada perwakilan anak yang seharusnya diundang pada musrenbang tingkat kelurahan sampai nasional. Bapak, Ibu, sedikit pesan penting yang mungkin dapat menjadi perhatian khusus. Dalam musrenbang di berbagai jenjang wilayah, diharapkan dengan adanya keterlibatan anak. Bapak Ibu bisa sedikit mentolerir apabila terdapat kesalahan dan masih kurang profesionalnya sang anak dalam menyampaikan opini mereka. Apabila anak tidak terlalu formal dalam menyampaikan opininya atau melakukan kesalahan dalam teknis musrenbang di tingkat kelurahan, Bapak Ibu jangan sampai meremehkan atau merendahkan pandangan anak tersebut ya. Sepanjang opini yang ia berikan secara garis besar memiliki latar belakang yang baik, semoga Bapak Ibu kadar perencana dapat menerima pesan dari kami. Nah, Bapak Ibu, kita sedang melihat sebuah bagan mengenai keterlibatan forum anak di setiap musrenbang. Dapat dilihat bahwa Forum Anak Nasional seharusnya selalu dilibatkan dalam musrenbang di setiap tahap, seperti dalam tahap pertama, yaitu desa dan kelurahan. Perwakilan Forum Anak tingkat kelurahan yang telah mengikuti musrenbang anak harusnya kembali diundang untuk memberikan daftar usulan kegiatan dengan pandangan anak. Daftar usulan ini mestinya diikutsertakan dalam usulan kegiatan tingkat desa dan kelurahan, sehingga tidak hanya perspektif orang dewasa saja yang tercantum, tapi juga perspektif anak. Selanjutnya, hasil usulan kegiatan tersebut yang seharusnya sudah memiliki perspektif anak di dalamnya, kembali dicantumkan dalam musrenbang kecamatan sebagai usulan kegiatan forum anak desa atau kelurahan. Bagaimana dengan pelaksanaan musrenbang anak di Kota Cimahi? Selanjutnya, Bapak, Ibu, berdasarkan publikasi Forum Anak Cimahi tahun 2023 menjadi tahun pertama Kota Cimahi untuk mengadakan kegiatan musrenbang tematik anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A P2KB Kota Cimahi bersama Forum Anak Kota Cimahi merancang alur dari kegiatan ini agar menjadi kegiatan yang mudah untuk dipahami oleh anak-anak sebagai peserta. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2023 yang bertempat di Aula Gedung A Pemerintahan Kota Cimahi. Peserta dari kegiatan ini mencakup anak-anak dari panti asuhan, anak sekolah dari mulai SD hingga SMA, Forum Anak Kecamatan, dan Forum Anak Kelurahan. Dalam kegiatan ini, peserta yang datang mendapatkan pembekalan materi mengenai musrenbang yang dibawakan oleh Bunda Nur Endah selaku perwakilan dari Badan Perendanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelit Bangda Kota Cimahi. Selain itu, ada pula materi mengenai klaster hak anak yang dibawakan oleh perwakilan Forum Anak Kota Cimahi. Kegiatan musrenbang tematik anak ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh setiap perwakilan klaster. Dengan hasil yang dipaparkan merupakan hasil dari diskusi bersama dan juga hasil pemeringkatan skoring peserta. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan suara anak Kota Cimahi yang dihasilkan dapat mewakili seluruh aspirasi anak di Kota Cimahi, sehingga Forum Anak dapat memberikan aspirasi anak yang sebenarnya dalam musrenbang di tingkat pemerintahan. Apa itu musrenbang tematik disabilitas? Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Forum Tematik Disabilitas adalah suatu forum atau wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas. Dimulai dari tingkatan musrenbang kelurahan desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai di tingkat provinsi dan pusat untuk menyerasikan antara perencanaan, pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pemerintah pusat perencanaan nasional. Adapun pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan
dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi. Tujuan Musrenbang Disabilitas. Saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah diskriminasi dalam pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan fasilitas publik. Contohnya, transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, tempat rekreasi, serta kedudukan yang sama di muka umum. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas di bidang sosial maupun politik cenderung masih sangat minim. Tujuan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi penyandang disabilitas meliputi 1. Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan inklusif disabilitas. 2. Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. 3. Mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitas. 4. Meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi penyandang disabilitas. 5. Menjamin keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol. Apa saja yang mengikuti Musrenbang Disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan hal tersebut, kategori dari penyandang disabilitas meliputi 1. Penyandang disabilitas fisik, 2. Penyandang disabilitas intelektual, 3. Penyandang disabilitas mental, dan 4. Penyandang disabilitas sensorik. Prinsip perencanaan pembangunan penyandang disabilitas. Prinsip perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai 1. Suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau kegiatan yang dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan penyandang disabilitas. 2. Melibatkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan penyandang disabilitas dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran. 3. Keterlibatan dan partisipasi barangkali dari tahun sebelumnya disabilitas itu sudah ada maupun tidak usulan, langsung maka mungkin tahun ini ada usulan perbaikan sesuai dengan era, sesuai dengan zaman dan menetapkan seterusnya. prioritas Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian, untuk di Bojonegoro ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan pengejawantahan dari sebuah program baru. Tahapan dan hasil Musrenbang Disabilitas. Adapun tahapan pelaksanaan Musrenbang Disabilitas dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang pada umumnya. Dan hasil dari Musrenbang Disabilitas merupakan usulan-usulan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan kelompok disabilitas itu sendiri. Contoh dari Musrenbang yang dilaksanakan di Kota Malang pada tahun 2022 RKPD 2023, mereka menyatakan bahwa hasil dari Musrenbang Disabilitas terdapat 59 usulan pra-Musrenbang yang terangkum dalam 5 kategori yang disebar kepada masing-masing perangkat daerah. Kategori tersebut yakni penyedia alat bantu disabilitas, di mana dinas yang terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Pelatihan pelayanan perlindungan khusus anak, dinas terkait yakni Dinas Pendidikan. Pemberdayaan ekonomi dan dinas terkait Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penguasaan pemanfaatan teknologi informasi, dan yang terakhir, ketangguhan bencana disabilitas. Mungkin sekian penjelasan video terkait Musrenbang tematik anak dan disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.